Hari ini adalah hari terakhir kita puasa. Besok kita akan merayakan Lebaran, ya kan? Hari ini juga awal bulan Mei. Semoga di bulan Mei ini ada berita bagus tentang Picup. Entah berita bagus dari manajemen Picup atau berita bagus dari Bareskrim. Tunggu aja. Oke bro and sis, menemani persiapan Lebaran Anda, akan saya ketengahkan update Picup terbaru edisi 1 Mei. Apa saja berita heboh di update kali ini? Mari sama-sama kita tampil nih. Seperti biasa, di segmen pertama ada curhat VTuber. Karena gue manusia bukan bebek dungu, jadinya nggak ketipu sama Picup. Picup adalah potret nostalgia money game jadul. Gabut amat bosku, bisa sampai punya pertanyaan kayak gitu. By the way, pipi lu udah cair belum? Harus member emang yang tahu pipi. Jangan samakan orang yang punya cara pikir kayak bebek yang goblok. Member tulen aja nggak tahu bentuk pipi kayak gimana. Mungkin berbentuk koin, kan uang mainan. Di sini siapa aja boleh masuk karena grup ini terbuka dan mengutamakan kebenaran. Bukan grup yang tiap hari cuma kerjanya ngopi-ngopi. Share gambar cangkir kopi untuk membujuk member Picup agar tenang nggak nuntut junjungannya. Mereka itu adalah grup titipan dan ada misi, yaitu misinya misi pembodohan dan penggoblokan. Isinya paling ngalor ngidul nggak jelas. Namanya juga peredam biar lupa sama uangnya yang terkuras di entub. Picup itu nipu, udah jelas penipuan. Tapi yang herannya ada juga member yang belum menyadarinya. Tak heran lah karena sempat juga mencicipi sebagian kerja keras para petinggi Picup. Masih nggak nyadar ya? Kalau mau penjelasan, tampakkan mukamu, baru saya jelaskan. Buktinya tidak perlu banyak halusinasi, cukup lihat pada kenyataan sekarang ini. Wilbert sendiri sudah mengatakan di Bareskrim bahwa Picup telah scam. Lu nggak sadar, dari awal Picup On, member beli pipi jual pipi bukan dari perusahaan, tapi dari member ke member. Lu cemen nggak berani nuntut orang yang ngajak lu, malah Picup disalahin. Kalau mau salah kayak Vito, yang jelas-jelas uang member masuk ke perusahaan Vito, bukan ke membernya. Kok nggak bahas yang udah jelas, malah bahas yang belum jelas, ya lucu aja. Manajemen Picup itu member juga coy. Anda itu banyakan makan baygon, makanya pikiran Anda itu nggak normal. Nggak bisa bedain mana kotoran ayam dan mana kotoran kambing. Kan pipi yang buat Picup. Coba kalau pipi nggak ada, nggak bakalan ketipu kan? Ya otomatis. Ya makanya itu, Picup juga tanggung jawab dong. Kan dia yang buat pipi, bukan member yang buat pipi. Grup ngopi-ngopi adalah grup orang nggak waras. Gimana mau tanggung jawab? Kata Wilbert di Bareskrim, Picup dah scam. Jadi apanya yang mau dipertanggungjawabkan? Padahal nih, si Mr. Cikcok yang kalau intro di channel YouTube-nya pakai gaya Ultraman, lagi ngumpet di lubang tikus. Gara-gara dicariin polisi, makanya dia hapus semua kontennya. Ya, di penjara lah. Masa udah nipu nggak di penjara? Tinggal tunggu aja kabar selanjutnya, gimana kelanjutannya. Nah, makanya geruduk tuh kantor Picup. Ada pernyataan Pak Ketum Mayoni bahwa Wilbert sudah mengatakan Picup dah scam. Jadi tidak perlu harap Picup akan on lagi. Dan tidak perlu tanyakan lagi kapan Picup on. Dengan kata lain, buang-buang waktu. Picup sih nggak mungkin on. Tapi seenggak-enggaknya di penjara lah orang-orangnya. Biar mampus mereka di penjara. Lucu juga sih kalian. Kalau emang bagi kalian Picup dah scam, kok masih aja bahas Picup? Apa untungnya? Kalau gue jujur malu banget, bahas APK lain dong yang sudah scam dan sudah bawa kabur uang member, yaitu Vito. Kami ada di grup untuk melihat manusia-manusia goblok yang masih harap Picup on. Lalu kenapa kita terus bersuara? Karena kalau diem, manusia penipu biadab kayak lu bisa bebas. Selama orang kayak lu masih berkeliaran nipu sana sini dan belum dapat balasan setimpal, ya nggak akan diem lah. Kayaknya nih orang yang masa kecilnya pernah jatuh dari gendongan ibunya, lalu gegar otak. Masih gentayangan juga di grup-grup entub. Pengguna setia BRDG itu apa sih? Apakah sebuah aplikasi?
Bukan, itu perkumpulan barisan rasis dungu dan gendeng. Info terbaru dari Picup. Kabar baik, selangkah lagi, habis lebaran on. Detik-detik menuju on. Ada pengganti 001 rupanya. Dasar congor ngibul. Jangan ngarep tukang ngibul bakal hilang. Namun berusahalah biar nggak bisa dikibulin suatu hari nanti. Orang kok taunya cuma main top up sama main koin? Kagak ada kerjaan lain kah? Ah, paling banter juga main robot trading. Gitu aja bangga. Hati-hati ya teman-teman semua. Kalau sudah ada APK Picup di Play Store, jangan di-download. Entar akun Picup kita langsung dihack alias dicuri data-datanya. Lah, jual beli pipi member ke member. Jadi pengiklan gak ada dong ternyata. Emang diehard Picup ini emang benar-benar mental penipu. Benar-benar harus dijauhin dah orang macam lu di dunia nyata. Kerjanya nipu doang. Harusnya gua yang lucu sama lu. Diajak ke baris krim gak pernah mau, malah ngilang. Satu kata buat mereka para youtuber, penasaran dengan hasil yang didapatnya. Selama Picup menjalankan misi penipunya, belum dapat hasil yang memuaskan, makanya belain Picup terus. Kalau Picup scam kok masih berisik? Ya berisik lah, kalau belum lihat Wilbur nangis-nangis di penjara. Sambil diborgol polisi dan disuruh jelasin cara nipu ponzinya gimana. Nggak usah jauh-jauh jual beli pipi dulu lah. Jawab pertanyaan gue yang satu ini. Pertanyaannya, perusahaan Picup selama on dapat penghasilan dari mana? Bisa jawab nggak lo? Kenapa Anda tidak henti-hentinya melakukan pembohongan publik? Dosa Anda akan terus bertambah seiring pembohongan publik yang Anda lakukan. Apakah Anda tidak takut dengan karma pembalasan? Kalau dia berbohong, saya juga berbohong. Dan kalau dia benar, saya juga benar. Kalau begitu, kasih saya tanggal Picup on. Tunjukkan sampai mana proses Picup on. Terus kantor sementara Picup di mana? Sejak kapan ada tanggal 32 dalam bulan Agustus? Ah, panglennya kurang nih brother. Kenapa nggak tanggal 31 Februari 2030 aja sekalian? Biar tambah lama tuh main tenisnya. Di luar negeri Picup tetap berjalan. Hanya di Indonesia yang scam deh kayaknya. Ayo manajemen Picup segera diupdate di Play Store. Kamu pasti bisa. Ayo tim pejuang Picup lanjutkan. Nggak lama lagi kita sampai di tujuan. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema pertama adalah pembawa berkah. Tahukah Anda siapa-siapa orang yang membawa berkah dalam kehidupan kita? Pertama, orang yang membantu kita ketika kita susah. Kedua, orang yang meninggalkan kita ketika susah. Dan ketiga, orang yang menyebabkan kita jadi susah. Loh, kok bisa? Mengapa mereka membawa berkah? Karena ketiga macam orang ini secara tidak langsung selain melatih kesabaran kita, juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Ketika ada orang bicara mengenai Anda di belakang, itu adalah tandanya bahwa Anda sudah ada di depan mereka. Saat orang bicara merendahkan diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Saat orang bicara dengan nada iri mengenai Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah jauh lebih baik dari mereka. Catat. Saat orang bicara buruk mengenai Anda, padahal Anda tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu adalah tanda bahwa kehidupan Anda sebenarnya jauh lebih indah daripada mereka. Selanjutnya ada tema Wisdom Motivation. Orang yang kehilangan keseimbangan kepribadiannya cenderung mengeluh terlebih dahulu daripada berusaha. Maunya serba enak tanpa bekerja maksimal. Cepat putus asa, mudah galau. Banyak berpikir negatif. Cepat berburuk sangka daripada berbaik sangka. Iri hati dan dengki lebih dominan. Sirik dan kesal dengan keadaan. Makanya seimbangkanlah kepribadianmu dengan lebih banyak berusaha. Dan berdoa selalu, berpikir positif, lalu bersyukur. Maka pastinya kita bisa berdamai dengan diri kita. Motivasi ketiga, mengundang keajaiban rezeki. Ada 3 macam rezeki, yakni rezeki yang tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kedua, rezeki yang kita peroleh melalui ikhtiar dan kerja keras. Dan ketiga,
rezeki yang diberikan Tuhan yang tidak disangka-sangka. Kayaknya rezeki yang ketiga ini lebih enak, guys. Kebayang gak sih? Rezeki nomplok gitu loh. Amalan ringan pembuka pintu rezeki. Takwa dan tawakal, memperbanyak istighfar dan taubat, melakukan sholat duha, membiasakan bersedekah, berbakti kepada orang tua, silaturahim, dan terakhir nomor 7, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Oke lah, segitu dulu cuap-cuapnya. Capek tahu. Terima kasih sudah nyimak. See you.